Dalam dungeon, tiba-tiba seorang bertanya, "Wujin Opa, mengapa nama panggilanmu adalah anjing pemburu?" Pada pertanyaan itu, semua orang memandang seorang wanita yang berusia awal 20-an. Kim Woo-jin pun tersenyum. Bukankah itu aneh? Seorang dengan kekuatan seperti Wojin Opa yang sebanding dengan Raja Racun dan Raja Mayat Hidup, malah ada kata anjing di dalam panggilannya. Bukankah lebih cocok dengan sebutan Raja Berburu atau yang lainnya? Di dekatnya, seorang pria menjawab pertanyaan itu dengan maksud mewakili Kim Woo-jin. "Kamu salah. Dia tidak diberi julukan seperti itu hanya karena dia suka berburu. Alasannya, karena ketika dia sudah menargetkan seseorang untuk dimangsa, mangsa itu tidak akan lepas sebelum dia membunuhnya. Kamu akan mengerti jika kamu menjadi mangsa Kim Woo-jin. Perburuan kita mulai. Bersiaplah untuk berburu." Itu adalah akhir dari percakapan. Tiba-tiba mata Kim Woo-jin berubah setelah mendengar perintah itu. Tetapi itu hanyalah sebuah mimpi. Kring! Pada saat yang sama, alarm mulai berdering dengan nyaring. Rasanya seperti deja vu, ucap Woo-jin. Woo-jin mematikan alarm dan bangkit dari tempat tidurnya. Setelah itu, dia dengan cepat bersiap untuk bekerja. Perburuan hari ini tidak akan menjadi masalah. Kita berpindah ke sebuah tempat parkiran. Seorang pria muda keluar dari mobil Ferrari yang sedang parkir di tempat parkiran. Dia seorang pria kekar yang penuh dengan otot. Jelas bahwa dia cukup sering olahraga. Joseph, itulah namanya. Tiga pria dan satu wanita melambai dan menyapa Joseph. Semua orang yang berada di sana adalah anggota Guild Phoenix. Mereka berkumpul untuk membersihkan dungeon ruang bawah tanah yang muncul di kota Guangmu. Ini adalah kali pertama mereka berburu sebagai kelompok. Dungeon penjara bawah tanah yang akan mereka masuki hari ini maksimal 5 pemain dengan level 10 ke bawah. Itu dinilai sebagai dungeon kelas E. Sebelum itu, ada sebuah catatan. Dungeon adalah sebuah pintu yang menghubungkan antara dunia manusia dan dunia monster. Ketika dungeon ditemukan, tentara bayaran atau tentara yang memiliki kontrak dengan pemerintah mengatur dan menjaga area sekitarnya. Tentu saja untuk membatasi warga sipil agar tidak masuk ke area dungeon. Dan jika seseorang warga tidak patuh, mereka akan ditangkap. Di sisi lain, perekonomian melaju ke arah negatif. Inflasi pun melonjak dan jumlah pengangguran sangat tinggi. Anggota yang lain berbicara kepada Joseph. "Aku percaya padamu, Joseph Hyung. Aku hanya akan percaya padamu, Joseph Opa. Joseph, jaga aku baik-baik." Untuk tiga yang berkumpul di bawah kepemimpinan Joseph, tidak ada rasa takut akan dungeon pertama mereka. Ngomong-ngomong, bukankah seharusnya ada satu orang lagi bersama kita? Ya, berdasarkan cerita yang aku dengar, dia adalah pemain yang baru bangun kemarin. Hah? Kemarin? Aneh sekali. Aku hanya diizinkan untuk berpartisipasi dalam perburuan dungeon bawah tanah setelah aku bergabung dengan guild selama sebulan. Rupanya dia dulunya seorang tentara bayaran. Dia adalah seorang tentara bayaran. Tunggu, apa itu di sana? Sebuah mobil mendekat ke arah mereka berdiri. Tentu saja tidak aneh jika mobil datang di tempat parkir. Masalahnya adalah itu mobil kecil. Itu bukan yang baru, tetapi model yang sangat lama. Akhirnya, seorang pemuda keluar dari mobil. Dia adalah anggota kelima dari tim dungeon bawah tanah. Seperti yang kamu duga, kesan pertama Kim Woo-jin tentang keempat orang itu sama sekali tidak baik. Terutama Bang Joseph. Bukankah Republik Korea adalah tempat di mana orang-orang dinilai berdasarkan kualitas mobil mereka? Bukankah itu sebabnya orang lebih cenderung mengendarai mobil yang lebih mahal untuk memamerkan status mereka? Semua pemain mengira mereka adalah makhluk yang dipilih, seperti bangsawan abad pertengahan. Mereka menilai bahwa keberadaan fundamental mereka berbeda dari orang biasa. Pada akhirnya, showcase mewah dari 4 pemain, termasuk Bang Joseph, adalah buktinya. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa semua pemain melaju dengan mobil mahal. Namun, tidak ada pemain dimanapun di Korea Selatan yang pernah mengendarai mobil kecil dan telah dihentikan produksinya selama 10 tahun. Itu bahkan tidak ada di persekutuan Mesias, yang tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan dunia. Pada saat itu, Bang Joseph dan teman-temannya masing-masing membuat hipotesis serupa di kepala mereka. Dia pasti memiliki banyak hutang. Jika dia harus mengendarai mobil seperti itu, mereka membuat hipotesis bahwa Kim Woo-jin bukan orang yang hemat,
tetapi orang yang terlalu miskin. Mereka bilang dia mulai sebagai tentara bayaran. Siapa yang akan menjadi tentara bayaran jika mereka tidak membutuhkan uang? Lebih jauh lagi, fakta bahwa Kim Woo Jin dulu adalah tentara bayaran memberikan alasan kuat untuk hipotesis mereka. Akhirnya, Bang Joseop dan anggota tim lainnya sampai pada kesimpulan, apakah dia seorang pengemis? Dengan mobil seperti itu, dia mungkin hanya memiliki persediaan barang-barang. Itu tidak perlu untuk mengembangkan hubungan dekat dengan pria bernama Kim Woo Jin yang muncul di depan mereka. Kim Woo Jin yang keluar dari mobil seolah semuanya normal, segera memperkenalkan dirinya kepada Bang Joseop dan teman-temannya. Aku dipanggil Kim Woo Jin. Sambil memperkenalkan diri, dia mengulurkan tangannya ke Bang Joseop. Bang Joseop pun mengambil tangan Kim Woo Jin, memberikan pandangan jijik dan memperkenalkan dirinya. Aku Bang Joseop. Suara Bang Joseop yang berbicara menunjukkan tanda-tanda ketidaksetujuan dari pihak lain. Namun demikian, Kim Woo Jin tersenyum pada mereka, menjabat tangan mereka, dan bahkan menyapa mereka secara langsung. Aku Lee Hyung Jung. Aku Pak Sung Mon. Aku Kang Hyung In. Kemudian dia mendengarkan suara-suara mereka, memperhatikan nama-nama mereka, dan merenungkan. Aku tidak mengenali nama mereka. Aku juga tidak ingat wajah mereka. Dia memeriksa, apakah ada orang penting yang dia ingat dengan jelas atau siapapun yang menjadi mangsanya. Aku kira tidak ada orang yang harus aku bunuh untuk saat ini. Di antara mereka berempat, tidak ada orang yang bisa menghalangi Kim Woo Jin. Setelah berpikir sebentar, Kim Woo Jin berhenti memperhatikan mereka. Inilah saat dimana nyawa keempat orang itu terhindar dari perburuan Kim Woo Jin. Semua orang ada di sini. Aku Ko Sung Hon, anggota tim pendukung. Aku akan memulai pengarahan dungeon bawah tanah. Berpindah ke portal dungeon, Kim Woo Jin dengan hati-hati memeriksa informasi ruang bawah tanah melalui jendela holografik yang hanya bisa dilihat oleh para pemain. Namun Bang Joseop dan rekan-rekannya berbeda. Kegugupan mereka jelas terlihat dari wajah mereka yang sudah penuh dengan harapan untuk dungeon bawah tanah belum lama ini. Jangan khawatir, kali ini aku menghabiskan banyak uang dan membeli pedang panjang yang langka. Harganya 50 juta won. Aku yakin monster seperti goblin akan diiris seperti sepotong daging. Percayalah padaku. Bang Joseop yang membual tentang barang barunya juga cukup gugup. Itu adalah tanggapan yang masuk akal. Hanya pemain yang bisa masuk ke dalam ruangan dungeon bawah tanah. Artinya, di dalam ruangan dungeon bawah tanah, pemain harus menyelesaikan masalah mereka sendiri. Mereka harus menyingkirkan semua monster di dalam dungeon tersebut sendirian. Selain itu, ada beberapa batasan saat memasuki dungeon. Semua orang memeriksa inventory mereka. Item yang diperoleh dari dungeon atau item yang dibuat menggunakan bahan yang ditemukan di dungeon. Selain itu, seseorang hanya bisa membawa barang yang bisa masuk dalam inventory barang. Kantung barang paling dasar dapat berisi hingga 20 jenis barang yang beratnya mencapai 20 kg. Tepatnya, pemain menerima inventory 20 slot segera setelah inventory mereka dibuka dan dapat menyimpan hingga 1 kg item dalam satu kotak. Jika berat melebihi batas 1 kg, itu akan membutuhkan lebih banyak slot dalam inventory. Selain itu, item yang dilengkapi juga mengambil slot inventory. Mengenakan barang-barang dasar seperti helm, baju besi, sarung tangan, sepatu, senjata, dan perisai menghabiskan minimal 7 slot inventory. Secara khusus, silahkan periksa persediaan. Tentu saja, ada batasan jumlah persediaan yang bisa mereka bawa. Itulah alasan mengapa pemain harus mengelola inventory barang dengan sangat hati-hati. Kim Woo Jin juga memeriksa inventorinya sekali lagi. Cambuk juara goblin. Cambuk itu adalah senjata yang dipilih Kim Woo Jin untuk penjara bawah tanah ini. Selain itu, senjata telah dibeli oleh Kim Woo Jin dengan menghabiskan setengah uang yang ia terima dari Guild Phoenix. Senjata itu semahal Ferrari yang dibanggakan oleh Bang Joseop. Namun, Kim Woo Jin tidak terlalu peduli dengan kenyataan bahwa ia menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk satu senjata. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang membuat Kim Woo Jin merasa tidak enak pada saat itu. Aku bisa membeli barang yang lebih baik jika aku meminjam sekitar 1 miliar won. Itu adalah fakta bahwa dia tidak puas dengan pinjamannya dari Guild Phoenix. Aku kira aku harus tetap mendapatkan uang untuk sementara waktu. Itu berarti dia harus terus-menerus mengeluarkan uang sambil menghasilkannya. Lalu kita akan memasuki dungeon bawah tanah. Cahaya yang bersinar
terlalu terang untuk dilihat mata. Redup, dan hutan hijau menampakkan dirinya di depan mata Kim Woo-jin. Wow, setelah beberapa detik, keributan keluar dari belakang. Ya Tuhan, seruan datang dari Bang Joseop dan teman-temannya, yang semuanya terpesona. Mengesankan. Bukankah rasanya kita benar-benar ada di dunia lain? Aku merasa seperti memainkan game realistis virtual. Game virtual reality bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ini. Ini tidak bisa dibedakan dari kenyataan. Setelah seru seperti itu, mereka semua mulai berbicara. Ini adalah tempat yang kejam, di mana aturannya sangat berbeda dari kenyataan yang biasa kita alami. Jika seseorang mati di sini, itu adalah dunia di mana kita bahkan tidak bisa mengambil mayat mereka. Bang Joseop yang sedang berbicara menghunuskan pedangnya dari sarung yang tergantung di pinggangnya. Sing! Suara pedang yang diambilnya dari sarungnya sangat tidak menyenangkan. Bang Joseop yang mengacungkan pedangnya mengenakan ekspresi yang sangat suram. Menghadapi situasi ini, rombongannya menjawab dengan menganggukkan kepala dan dengan gugup menahan air liur mereka. Di sisi lain, Kim Woo-jin tidak terganggu. Kim Woo-jin bahkan tidak berusaha mengatur ekspresinya. Dia tidak tertarik pada situasi saat ini. Itu tidak mengkhawatirkannya. Bang Joseop dan teman-temannya membuat suara yang cukup untuk memprovokasi para goblin yang ada di dekatnya, dan juga tidak peduli tentang bagaimana Bang Joseop dengan arogan mengacungkan pedangnya untuk menenangkan syaraf teman-temannya. Kim Woo-jin tidak memiliki niat sedikit pun pada mereka sama sekali. Kim Woo-jin hanya tertarik pada informasi yang diberikan oleh lingkungannya. Pohon ini adalah pohon Dumpre. Cukup banyak getah yang keluar darinya. Datarannya adalah hutan, tetapi ada banyak lereng. Mengidentifikasi medan di sekitarnya adalah dasar-dasar perburuan dungeon. Jika kamu melihat jejak kaki yang ditinggalkan oleh goblin di dekat pohon itu, goblin harus dalam kelompok lebih dari 3. Itu berarti ada cukup banyak goblin. Dan dengan melihat daerah sekitarnya, mereka lebih suka menempati sarang. Ada juga jejak goblin di sekitar sana, tapi aroma khusus goblin tidak ada. Artinya tidak ada goblin di sana untuk saat ini. Kemudian, apakah kamu mengatakan namamu adalah Woo-jin? Bang Joseop bertanya pada Kim Woo-jin. Aku mendengar bahwa ini adalah pertama kalinya kamu berburu dan kamu dulunya adalah tentara bayaran. Tanpa menjawab, Kim Woo-jin hanya mengangguk. Maka kamu harus terbiasa dengan pola perilaku monster. Bisakah kamu bertindak sebagai pengintai? Ini adalah perintah dari Bang Joseop. Tidak sulit untuk memahami maksud sebenarnya di baliknya. Jadi dia ingin menggunakan Kim Woo-jin sebagai umpan. Bang Joseop bermaksud menggunakan Kim Woo-jin sebagai umpan memancing para goblin. Seperti yang kuharapkan, Kim Woo-jin sudah menyadari pemain seperti apa mereka sejak pertama kali bertemu mereka. Tidak, untuk Kim Woo-jin hanya ada 2 jenis pemain. Mereka berkomitmen untuk menyelamatkan dunia atau dimaksudkan untuk melahap dunia sebanyak mungkin. Seandainya Bang Joseop dan partinya bersedia mengabdikan diri mereka sedikit demi membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, mereka tidak akan memilih untuk bergabung dengan Guild Phoenix. Aku kira akan lebih aneh bagi mereka untuk bersikap ramah kepadaku, mengingat cara aku bertindak. Perlu dicatat bahwa Kim Woo-jin tidak pernah menunjukkan kemampuannya kepada partinya. Ini merupakan hasil yang diharapkan bagi mereka untuk tidak memiliki kepercayaan diri. Jika Bang Joseop bersikap ramah padanya, dia akan curiga padanya. Kedengarannya bagus. Terlepas dari niatnya, Kim Woo-jin tidak punya alasan untuk menolaknya. Setelah mendengar pernyataan itu, Bang Joseop menjawab seolah dia telah menunggu jawaban seperti itu. Aku ingin kamu mencari di atas sana. Sementara kita membersihkan daerah itu, kamu dapat bergabung kembali dengan kami kapan saja jika terjadi kesalahan. Oke, itu adalah akhir dari percakapan mereka. Itu lebih dari cukup. Kim Woo-jin meninggalkan tempat duduknya, dan setelah dia menghilang, Bang Joseop berbalik ke arah rekan-rekannya dan berbicara. Aku pikir dia akan menolak. Semua orang tersenyum mendengar ucapan Bang Joseop. Mungkin dia senang diberi peran untuk dimainkan. Bang Joseop berkata kepada mereka dengan ekspresi serius. Dengar, mulai sekarang kita akan terlibat dalam pertarungan berdarah. Perburuan goblin telah dimulai.